warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Alhamdulillah teman-teman, pekan lalu kita sudah mempelajari tentang kewajiban dan hakku di rumah dan juga kewajiban dan hakku di sekolah. Hari ini kita akan belajar subtema 3, yaitu tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita membaca doa ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya teman-teman, yuk sama-sama kita lihat slide di samping. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Teman-teman semua bisa membuka buku tematiknya, yaitu subtema 3 ya. Nah, bagaimana sih teman-teman sikap teman-teman semua terhadap tetangga kalian? Sudahkah teman-teman melaksanakan kewajiban dan hak teman-teman dalam bertetangga? Yuk kita simak pembelajaran ini. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, nah Miss Ira ingin mengingatkan tetangga itu apa sih teman-teman? Jadi tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Ketika kita mendapat musibah teman-teman, ataupun kesusahan, tetanggalah yang akan datang membantu kita pertama kali. Karena tetangga itu orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Begitupun tetangga mendapat kesusahan, kita juga wajib menolongnya. Yuk kita lanjutkan pembelajaran ini. Di sini Miss Ira punya contoh kewajiban dalam bertetangga teman-teman, antara lain yang pertama teman-teman bisa lihat gambar slide di samping ini ya. Jadi yang pertama kita mempunyai kewajiban menjaga kebersihan dan ketenangan di lingkungan masyarakat. Itu adalah salah satu kewajiban kita dalam bertetangga. Kemudian kewajiban kita juga, kita wajib menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal kita teman-teman. Jadi biasanya teman-teman di dalam sebuah kampung itu ada yang namanya ronda malam ya, yang menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Nah itu juga termasuk dari melaksanakannya kewajiban menjaga lingkungan tempat tinggal. Nah selanjutnya teman-teman, selanjutnya di sini ada yang namanya hak. Tadi kewajiban, sekarang hak teman-teman. Jadi contoh-contoh hak dalam bertetangga teman-teman bisa lihat gambar di samping ini ya. Yang pertama, teman-teman berhak untuk tinggal di lingkungan yang bersih, aman dan juga nyaman. Kemudian teman-teman juga berhak untuk berpendapat dan bermusyawarah. Nah teman-teman, pelaksanaan kewajiban dan hak dalam bertetangga itu harus seimbang ya. Oke, kita lihat slide di samping. Nah teman-teman, selain Miss tadi sudah memberitahu bahwa salah satu kewajiban bertetangga adalah yaitu saling menjaga kebersihan lingkungan. Di sini juga ada saling peduli terhadap tetangga teman-teman. Contohnya di sini ya, pada gambar ini ada yang namanya Winda. Nah Winda ini sedang sakit, kemudian Nina dan teman-temannya menjenguk Winda. Itu juga salah satu kewajiban dalam bertetangga, yaitu peduli terhadap tetangganya yang sedang sakit. Nah, di sini Nina membawakan apa teman-teman? Iya, betul, buah-buahan. Nah, buah-buahan ini mempunyai vitamin yang cukup banyak dan baik untuk kesehatan. Jadi, Nina memberikan
buah-buahan ini untuk Winda agar Winda segera sembuh kembali. Nah, apakah teman-teman tahu makanan apa saja sih yang mengandung vitamin, protein, dan juga yang mengandung karbohidrat? Yuk kita lihat slide di samping. Nah, di sini Miss Ira sudah mencatat apa saja sih makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Teman-teman bisa lihat ya, makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, roti, kentang, singkong, dan juga jagung. Jadi kalau teman-teman selama ini pernah memakan roti, kentang, singkong, ataupun jagung, apalagi nasi tiap hari ya. Nah, itu berarti makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian yang kedua, di sini ada makanan yang mengandung protein. Apa saja teman-teman? Ya, ada telur, ikan, susu, daging, dan kacang-kacangan. Itu termasuk makanan yang mengandung protein. Kemudian makanan yang mengandung vitamin apa saja? Ya, sayuran dan buah-buahan. Jadi, jika teman-teman ingin sehat, ingin selalu sehat, maka teman-teman harus seimbang makanannya ya. Jadi setiap hari harus memakan makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, dan juga protein. Jadi harus seimbang, jangan berlebihan juga ya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, teman-teman, di sini juga ada cerita tentang hak dan kewajiban bermain dengan tetangga. Teman-teman semua bisa lihat di buku tematik halaman 64 ya. Nah, di buku itu ada 8 hak dan kewajiban bermain dengan tetangga. Yuk kita lihat slide di samping ini. Nah, di sini teman-teman ada hak dan kewajiban saat bermain dengan tetangga. Teman-teman bisa melihatnya di halaman 64 ya. Nah, Miss Ira ingin bertanya, yang hak itu yang mana sih? Dan yang kewajiban itu yang mana teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Yang termasuk kewajiban itu Miss Ira sudah tandai yang berwarna merah. Yang berwarna hitam itu termasuk hak teman-teman. Nah, kewajiban kita saat bermain dengan tetangga yang pertama yaitu merapikan mainan setelah bermain. Teman-teman boleh tandai ya di buku tematiknya, kewajiban ditandai. Jadi yang nomor 1 yaitu termasuk kewajiban. Jadi setelah bermain kita harus merapikan mainan tersebut. Kemudian yang kedua, di sini tidak berisik dan mengganggu tetangga. Itu juga termasuk kewajiban kita saat bermain dengan tetangga ya teman-teman. Kita boleh bermain tapi tidak mengganggu tetangga yang lain. Kemudian yang ketiga, bermain tanpa merusak lingkungan. Nah, itu juga salah satu kewajiban kita. Teman-teman boleh bermain asal teman-teman tidak boleh merusak lingkungan ataupun mengotori lingkungan tersebut. Nah, kemudian yang nomor 4 yaitu mendapat kesempatan giliran bermain. Nah, nomor 4 ini teman-teman yang Miss Ira tandai warna hitam itu bukan termasuk kewajiban ya, tapi termasuk hak kita. Jadi kita berhak mendapatkan kesempatan giliran bermain. Kemudian yang kelima, di sini ada bermain sesuai aturan yang disepakati. Itu kewajiban kita ya. Jadi kita harus bermain dengan aturan yang disepakati. Yang keenam, bersikap sportif. Itu juga termasuk kewajiban kita. Kemudian yang selanjutnya di sini ada apa? Diperlakukan dengan baik dan adil. Nah, ini bukan termasuk kewajiban ya, tapi termasuk hak. Jadi kita berhak diperlakukan dengan baik dan adil, teman-teman. Yang terakhir di sini ada bermain tidak lupa waktu. Itu adalah kewajiban kita, teman-teman. Jadi pada saat bermain kita harus ingat waktu ya, harus disesuaikan. Jangan sampai kita bermain sampai malam hari. Itu tidak baik juga ya. Jadi kita harus bermain tapi tidak lupa waktu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman, selanjutnya ada bagaimana cara memilih makanan yang bersih dan sehat.
Apakah teman-teman selama ini sudah tahu memilih makanan sehat itu seperti apa? Nah, teman-teman semua bisa menyimak pembahasan yang ada di buku 72. Teman-teman bisa buka juga ya halaman 72-nya. Oke, di sini kita harus memilih makanan itu yang sehat dan juga baik. Yang pertama, kita harus menghindari makanan yang dijual di tempat terbuka serta tanpa penutup. Jadi usahakan pada saat kita membeli makanan itu yang tertutup ya teman-teman. Jangan sampai membeli makanan yang terbuka di tempat terbuka kemudian tidak dilindungi oleh kemasan makanan. Nah, khawatir ada lalat kemudian hinggap di makanan tersebut tapi kita tidak tahu kemudian kita makan, itu tidak sehat ya. Jadi usahakan teman-teman memilih makanan yang ada kemasannya, yang tertutup seperti itu ya. Kemudian pilihlah makanan yang dijual di tempat yang bersih. Misalnya jauh dari tempat sampah teman-teman, jauh dari debu, asap kendaraan bermotor secara langsung, karena polusi udara juga dapat membuat makanan tersebut menjadi tidak sehat. Kemudian hindari makanan yang dibungkus dengan kertas bekas ataupun kertas koran. Biasanya banyak ya teman-teman penjual-penjual yang membungkus makanan dengan kertas koran ataupun kertas bekas. Sebenarnya kertas koran atau kertas bekas itu tidak baik ya, karena kita tidak pernah tahu kertas bekas tersebut dalam keadaan kotor ataupun bersih. Kemudian hindari makanan yang berwarna cerah dan mencolok. Biasanya makanan-makanan yang berwarna cerah atau mencolok ini teman-teman memakai pewarna yang tidak sehat untuk kesehatan. Yang terakhir, pilihlah makanan yang mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh seperti yang tadi kita sudah lihat, yang mengandung protein, karbohidrat ataupun vitamin. Itulah makanan-makanan yang sehat teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada gambar apa? Ya, tetangga yang saling menolong. Nah, teman-teman, tolong menolong juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Seperti tadi contohnya Winda sedang sakit, Nina menjenguknya. Di sini juga ada tetangga yang mempunyai sesuatu, dia memberikan kepada tetangga yang lain. Itu juga termasuk kewajiban kita saling peduli, yaitu tolong menolong terhadap tetangga. Nah, apakah teman-teman pernah menolong teman atau tetangga teman-teman di sekitar rumah kalian? Ya, pastinya pernah ya. Walaupun Miss, aku pernah nolong tetangga aku. Waktu itu tetangga aku tidak mempunyai air. Kemudian di rumahku mempunyai banyak air. Aku memberikannya kepada tetanggaku. Itu juga termasuk tolong menolong dalam bertetangga. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada gambar pohon yang tumbang. Jadi teman-teman, pada saat pohon ini tumbang, itu pohonnya menutupi jalanan teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kerjasama menjaga lingkungan. Jadi untuk menjaga lingkungan tersebut, kita kerjasama membereskan atau merapihkan pohon-pohon yang tumbang di jalanan. Seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat ceritanya, teman-teman bisa membacanya di halaman 77. Oke teman-teman, terima kasih hari ini. Pembelajaran kita alhamdulillah sudah selesai. Yuk sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, silahkan hari ini teman-teman mengecek e-learningnya. Ada tugas atau tidak ya? Oke, jika teman-teman ada yang belum teman-teman pahami pembelajaran hari ini, teman-teman bisa langsung menanyakan ke Miss Ira ataupun Miss Ayu ya. Terima kasih teman-teman, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.